Hai pemirsa, selamat datang di tempat kita bongkar-bongkar cerita seru, tips, dan pengalaman unik selama kegiatan praktek kerja lapangan. Hari ini kita mendatangkan seorang tamu spesial yang udah melewati lika-likunya selama praktek kerja lapangannya dengan penuh drama, tawa, dan pastinya pembelajaran berharga. Nah, sebentar lagi kan kita bakalan melaksanakan PKL. Pasti kalian butuh pandangan tentang bagaimana sih PKL itu. Nah, untuk itu kali ini kita mendatangkan seorang narasumber spesial dari kelas 12 BP1 yaitu Kak Indah Ramawati. Nah, Kak Indah ini yang telah melewati lika-likunya selama melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan tersebut. Kalian pasti penasaran kan? Ikuti keseruan podcast kita kali ini. Nah, Kak Indah, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar aku baik. Gimana kabar kamu? Baik juga, Kak. Nah, sebelum itu boleh perkenalkan diri dulu, Kak. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Rahmawati dari kelas 12 BP1. Saya sudah melewati masa-masa praktek kerja lapangan periode Januari-Juni tahun 2025, tahun 2020. Oke, pemirsa. Jadi, kehadiran Kak Indah di sini untuk sharing-sharing tentang kegiatan praktek kerja lapangannya nih, yang biasa dikenal dengan PKL. Biar kita kelas 11 ini bisa mempersiapkan dirinya untuk berangkat PKL tahun depan. Nah, pengertian dari praktek kerja lapangan itu sendiri gimana sih, Kak? Baik, PKL itu singkatan dari praktek kerja lapangan yang udah gak asing lagi bagi kita sebagai siswa SMK. Karena dengan tujuan itu kita mungkin mendapatkan pengalaman secara langsung dengan dunia kerja nyata. Dengan apa yang kita pelajari sekolah, kita langsung praktekkan di dunia kerja. Mungkin ada plus minusnya, ada yang gak kita tahu, tapi hal yang gak kita tahu itu justru Jadi pembelajaran. jadi pembelajaran waktu PKL. Jadi ya praktek kerja lapangan itu sangat bermanfaat juga bagi siswa SMK. Nah, di mana aja sih praktek kerja lapangan untuk jurusan broadcasting yang Kakak Indah ketahui? Setahu aku mungkin ada di Kediri itu KSTV sama Dogo TV. Terus di Batu itu ada ATV sama FA Studio. Di Malang itu ada GTV sama UB. Terus di Purwosari Banyak itu ya? aku juga di kanalnya. Terus di Pasuruan dan yang nggak kalah dari yang lain-lain di sini juga ada Dunia Sahabat TV. Oke. Jadi praktek kerja lapangan Kak Indah itu di mana sih? Aku praktek kerja lapangan di Kediri. STV itu. Ya, PT Global Media Tama itu. Ya, seru sih PKL di situ, enak aja. Oke, bagaimana perasaan Kak Indah pertama kali masuk ke tempat PKL Kak Indah itu? Waktu pertama kali perasaan aku pertama kali PKL di situ masuk hari hanya itu ya. Itu deg-degan sih. Sebelum Iya, pasti ya. Iya, sebelum berangkat sih kayak, nggak sabar PKL. Seru gitu. Iya, tapi pas udah di sananya itu kayak keringat dingin, takut. Soalnya apa ya? Mungkin Suasananya berbeda gitu ya. Suasananya berbeda, orang-orangnya kan juga pastinya berbeda. Iya. Kita nggak pernah ketemu. Terus aku kan berpikiran negatif thinking dah. Nanti kalau aku misal udah masuk, udah mulai nih ya, udah perkenalan diri, terus aku salah, apa gimana, masa dikembaliin sih? Udah berpikiran negatif dulu aja, jadi kayak, sabar. Takut duluan gitu ya. Takut banget buat PKL sih. Nah, untuk skill nih Kak, ada nggak awalnya Kakak kira itu sepele tapi ternyata penting banget gitu? Banyak banget ya skill yang menurut aku sepele, tapi di tempat PKL praktik kerja lapangan itu sangat penting. Dari penggunaan PC itu sebagian tempat PKL itu pasti menggunakan PC ya, entah itu dari ngedit atau membuat Naskah. Iya, itu kita gunain PC. Kan ada juga nih yang nggak bisa kan, kayak mungkin dari pengalamannya itu nggak pernah pegang PC. Iya. Anak yang nggak pernah pegang PC, terus waktu praktik kerja lapangan udah dihadapkan dengan PC kayak, ini gimana cara mencet tombolnya, ini yang mana? Bingung sendiri Ini jadinya. yang notifinya, ini apa ya? Duh, aku nggak tahu kan. Jadinya kayak
Kamu kok masa SMK udah gak bisa pegang PC sih? Kamu sendiri itu. Terus itu penggunaan tripod itu walaupun sepele ya, itu ada tahap-tahapannya. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, sampai akhirnya bisa digunakan. Terus juga lighting, itu masang lighting itu juga banyak sih tahap-tahapannya. Terus yang menurut aku sepele itu kabel ya. Itu sih, ngulur kabel itu kan biasanya orang kabel Salah-salah gitu ya. iya, tapi enggak. Itu pernah deh waktu dulu pas praktik kerja lapangan, Iya. itu teman-teman itu ya ngulur sekedar gulung kabel biasa gitu Iya. kan. Set, salah. Itu Kebulet gulungnya kok kabel. gitu sih? Jadi, loh gimana Pak? Gimana gini? Gulung kabel itu juga ada aturannya, nggak boleh kayak gitu. Soalnya kalau kayak gitu nanti bulet kan. Jadi kan Iya. ngulur waktu juga, maksudnya waktu juga kan, menghabiskan waktu. Jadi kalau gulung kabel itu harus searah. Jadi kita itu ya gulungnya itu searah gini sekiranya gak bulat kabelnya. Kalau kabelnya bulat kita harus ngulang dari awal. Iya. Itu Itu sepele tambah lama banget ya. kan. Iya. Itu sepele banget tapi sangat Ya, berat. berharga. Nah, kalau ada skill yang harus banget adik kelas kuasai nih, atau penonton sebelum praktek kerja lapangan itu ada nggak, Kak? Banyak sih ya untuk adik-adik kelas itu. Kalian di sini kan udah ada PC, kalian belajarlah PC. Mungkin yang udah jago ya kalian coba belajar yang lain yang sekiranya kalian nggak jago. Mungkin yang kalian masih belum pahamin, kalian ajarin aja di sini, entah dari pasang tripod, kamera, lighting, terus itu kabel tadi, terus sama audio ya kan. Itu sebenarnya itu skill, menurut aku Dasar ya ya. skill dasar, tapi berguna banget buat praktek kerja lapangan. Karena itu apa ya, poin utamanya kalau kita nggak bisa, kita nggak belajar dari awal-awal kayak gini, mungkin di sana kan kita jadi Kebingungan. iya kebingungan. Apalagi kalau misal di tempat PKL itu liputan. Tuh. Kan itu kan keluar. Iya. Kita bawa kamera, bawa tripod, terus semuanya. Audio. Iya, kita tata sendiri. Itu pasti bingung kayak aku nggak bisa, tapi aku diajak liputan. Ini gimana ya cara berjalannya? Jadi kan dengan waktu yang saat ini kalian Punya iya, itu kalian lebih baik kalian manfaatkan dengan baik dengan belajar-belajar hal dasar yang mungkin kalian masih belum paham. skill yang paling sering kepake pas PKL di stasiun TV itu apa sih, Kak? Skill yang sering kepakai. Iya. Skill yang paling kepakai itu ya itu tadi sih ya komputer. PC. Iya itu sangat terus berguna ya sama, soalnya kan di tempat PKL itu ada editing, Ya. mungkin ada, terus ada di tempat aku ada menata tayangan. Nah itu kan gunain PC, terus ada buat naskah itu juga gunain PC. Jadi ya mungkin semuanya serba komputer. Iya. Jadinya Jadi itu yang paling kepake iya, banget itu. terus juga ada ilmu komunikasi juga, itu juga paling penting Iya. sih. Karena kalau kita nggak pandai komunikasi, nggak bisa komunikasi sesama tim atau kita apa bilang Bicara iya dengan ke teman seniornya kita, itu sama aja kita jadinya sakit sendiri sih. sakit sendiri. Jadi komunikasi itu juga penting Penting. buat tim ya. Karena di sini juga kita kan butuh kerja sama tim. Kalau satu orang nggak mau komunikasi, maksudnya komunikasinya mungkin bisa terbilang kurang pandai, kurang Iya. dalam komunikasi, itu pasti dia bakalan diem, dia bingung, dia ngapain. Terus kalau timnya kayak gini, dia diem, dia nggak mampu menyuarakan. Jadinya kan kayak Nggak bisa ya banget nggak itu. solid nanti. Oke. Terus selama kegiatan praktek kerja lapangan di sana, Kak Indah pernah ngelakuin sebuah kesalahan nggak ya? Gimana tuh ceritanya? Oke, boleh cerita ya. Baik, aku bakal ceritain yang mungkin menurut aku kesalahan fatal banget sih. Waktu itu aku awal-awal PKL itu udah ditaruh di waktu PKL kan awal-awal 1 minggu itu kita pembelajaran semua divisi. Kita pembelajaran semua divisi. Setelah 1 minggu pengenalan lingkungan, kita bakal ditaruh di divisi-divisi yang lainnya bersama kakak-kakak senior yang mungkin lebih dulu di sana. Dan di situ posisinya aku ditaruh di MCM.
penataan tayangan. Hmm. Waktu itu kita itu kalau nata tayangan itu kita tata ya kan dari jam 9 pagi sampai jam 7 besok. Jam 7 besok. Kita tata dari jam 9 pagi hari ini sampai jam 7 besok. Nah, jam 8 besok ya. Itu di situ mungkin aku itu udah nata semua. Nah, tapi di situ kita itu nunggu warta. Biasanya warta itu baru ada sekitar sorean. Jadi sore itu warta ada, kita baru ngupload lagi. Maksudnya kita tata ulang. Dan di situ waktu aku mungkin lihat-lihat mungkin ada yang salah di jadwalnya itu, ya aku lihat, aku telitiin lagi. Ini kayaknya ini waktunya kelebihan. Niatnya mau aku ganti. Ternyata Iya, waktu mau ngambil filenya, waktu itu mau aku pencet insert itu enter, itu aku salah pencet nih. Iya, aku salah pencet malah kehapus kan. Otomatis tayangan yang udah aku tata atas-atasnya itu Hilang semua. bukan hilang, ikut merah gitu loh. Kan programnya satu ini hilang. Otomatis semua yang posisinya dekat sama program itu merah. Jadi full merah, bukan merah, bukan merah gitu. Kalau Seling-seling gitu. Iya, kalau merah itu kan nggak bisa nggak bisa tajam munculnya. Soalnya dulu itu aku pernah sempat waktu pengenalan lingkungan itu aku tanya ke kakak yang di situ yang jelasin MCR itu gini. Nah aku itu tanya, Kak, kalau semisal programnya kehapus, kejadian di aku sendiri. Kak, kalau semisal programnya kehapus gimana? Terus kakak seniornya bilang gini, wah kalau gitu jangan sampai ya, kalau kehapus itu nanti masalahnya kamu bakal dimarahin, dibullying. Takut banget. Jadi pas aku ngalamin hal itu terus aku dengar, ya ampun, ini gimana kita? Ya ampun, terus itu aku sampai sedih, aku situ nangis, aku benar-benar gak mau ngobrol sama siapa. Seniornya Iya diem gini. Terus sampai, Kak ini gimana? Kak aku takut ya. Coba kamu telepon ya. Nggak mau Kak, aku takut dimarahin. Gak apa, telepon aja. Kak, aku gak mau. Gitu kan. takut banget itu. Akhirnya tetaplah aku teleponin orangnya, tapi gak diangkat sama gurunya. Terus akhirnya kakak kelasnya itu turun ke bawah, terus nyari, Pak ini Rahma salah pencet, dia mencet hapus gitu. Bentuknya dari mana? Punya gitu ya. Iya. Terus akhirnya sudah dibilang gitu, kakaknya ke atas, dia bantuin aku hapus program yang merah itu tadi. Jadi kita masukin ya penjadwal kali. Iya. Ya intinya kakaknya juga baik hati, nggak maki-maki aku. Untungnya baik banget ya. Nah, setelah kejadian itu, Kak Indah merasa kayak takut gak atau bisa dijadiin pembelajaran nih? Dua-duanya. Takut iya, dapat pengalaman iya. Takutnya ya itu, aku takut tiba-tiba dari Oh, dikit. Gak lucu nih. Iya, gak lucu. Baru juga join, udah keluar. Jadinya ya itu, aku benar-benar takut. Aku sampai ke guru pembimbing CKL itu, gak mau lihat infonya lah. Jadinya Kak, diajakin ngobrol, aku nunduk. Dia bilang, Rahma kenapa? Nunduk aja. Rahma jangan sedih, jangan nangis, gak apa-apa. Karena, iya Pak, saya salah, maaf ya, jangan dimarahin. Enggak, karena saya marahin. Tapi kan saya salah Pak, maaf ya, jangan dikeluarin Pak, please. Mohon. Iya, padahal gurunya udah, maksudnya kayak, iya nggak apa-apa, udah nggak usah dipikirin. Namanya juga pertama, semua orang pasti pernah kok kayak gitu, nggak kayak ya kan tetap ngerasa kayak bersalah banget. Iya. Itu baru pertama kali udah buat masalah aja, ada aja. Terus untuk kalau jadi pengalaman di divisi selanjutnya, kalau misal aku kebagian MCR lagi, itu pelan-pelan. Lebih ke dicek lagi ya. Iya, aku pelan-pelan kalau mau mencet-mencet itu, soalnya takut tiba-tiba gabus lagi. Salah mencet lagi. Iya. Nah, kakak di sana pegang bagian atau divisi apa sih? Bisa dijelaskan nggak? Di situ aku mungkin pegang semuanya divisi ya. Dari divisi CFO, produksi, semuanya itu pegang. Soalnya kan di situ itu
Setiap orang anak PKL 9 ini itu harus ngerasain semua divisi. Kayak Jadi di rolling gitu ya? iya, rolling. 2 minggu sekali ganti divisi. Misal aku 2 minggu ini aku di MCR, terusnya ganti di news. Begitu sebaliknya, yang di news pindah entah di FO, produksi atau apa. Jadinya semua dapat lah ngerasain. Iya. Susah seneng ngerasain semuanya. Jadi biar nggak satu orang, biar dia nggak aku udah bosen di MCR ini terus. Aku pengen nyoba yang lain tapi nggak bisa. Iya, Gitu. jadi dapat pengalaman Iya, baru juga kan? semuanya dapat dari hal yang nggak kita tahu kan, dengan di rolling gitu kita tahu, kita bisa Ngerasain kita suka dukanya ya. ya kita semuanya akhirnya bisa bareng-bareng. Nah, skill apa yang Kak Indah miliki itu jadi kepake banget di praktek kerja lapangan stasiun TV itu? Skill yang aku dapat dari KL itu mungkin dari penggunaan visi tadi ya, penggunaan visi terus ilmu komunikasi Iya, itu penting banget karena di dalam PKL itu apa ya, teman-teman itu sangat membutuhkan komunikasi. komunikasi. Dulu sempat satu tim kita ini mungkin karena kurangnya komunikasi terpencar lah, kayak aku misal sama kamu, yang satunya saya. Jadinya kayak pikir itu tuh Kenapa gak ikut gitu ya? jadinya kalau soalnya dia diem aja, jadi kan kita juga bingung ya. Gak tahu Iya, kita nggak maunya apa gitu ya? jadi komunikasi itu menurut aku juga penting, soalnya biar semuanya itu tahu apa yang dimau gitu. Iya. Nah, jelaskan menurut Kak Indah dampak kegiatan praktek kerja lapangan ini bagi siswa SMKN Satu Bangil atau diri kakak sendiri. Dampak praktik kerja lapangan ini itu sangat positif sih bagi aku. Dengan adanya praktik kerja lapangan ini, aku kan yang nggak ngerti cara apa ya, dulu aku nggak ngerti aku nggak Jadi ngerti komputer. sekarang Iya, aku nggak ngerti sekarang cara itu. mainnya komputer. Dari mana aku nggak ngerti. Tapi akhirnya setelah PKL, nah, terus kamera juga, aku juga nggak ngerti cara masukin Apa itu baterai. baterai? Maaf ya, itu aku nggak bisa sebenarnya, tapi karena PKL aku bisa. Ya, Terus jadi aku, belajar gitu iya, ya. terus aku juga di sini mungkin di rumah PKL itu ada itu apa, menjalankan teleprompter, bentar. Teleprompter. Yang di tulisan besar itu apa? Iya, yang buat biasanya orang baca berita. Iya, iya, Ya iya, tahu, itu, tahu. akhirnya aku bisa jalanin teleprompter. Kan awalnya aku nggak bisa, karena kita kan juga nggak belajar kan teleprompter Iya. gimana. Akhirnya di situ juga aku bisa. Terus untuk apa ya? Banyak sih yang aku dapat dari sana, itu sangat bermanfaat ya. Sangat positif bagi aku. Jadi mungkin dengan kegiatan praktik kerja lapangan ini membantu para murid, para siswa untuk lebih berkembang dengan baik. Terus dengan hal itu kan kita juga memiliki banyak wawasan. Iya, Banyak wawasan dari situ, hal-hal yang nggak kita tahu akhirnya kita tahu dari situ, semuanya kita dapat. Nggak ada yang nggak kita dapat. Mungkin beberapa hal yang nggak diajarkan di sana dan nggak diajarkan di sini, kita mungkin memang nggak dapat hal itu. Tapi dengan adanya itu ya membantu kita lah ya. belajar, belajar Iya, gitu loh. kita belajar banyak hal dari situ. Kita tahu cara dunia kerja nyata itu secara Seperti berlangsung apa? seperti apa. Mungkin emang susah, senang, semuanya dirasain waktu kita kerja lapangan. Jadi ya, menurut aku sih bermanfaat banget ya. Dapatnya berarti positif gitu Iya, ya. dapatnya positif sih ya. Nah, pesan-pesan dari Kak Indah buat siswa SMKN Satu Bangil yang akan berangkat praktek kerja lapangan apa Kak? Pesan-pesan aku untuk para siswa-siswa yang mau berangkat PKL itu coba kalian gunain waktu kalian ini dengan baik, mempersiapkan hal-hal yang harus kalian siapkan buat PKL, entah itu dari segi kesiapan mental, dari segi kesiapan semua kebutuhan Ya. kalian dia siapkan, kalian gunain waktu dengan sebaik-baik mungkin, karena bukan karena PKL itu kan gak hanya serunya aja, mungkin ada tanggapan PKL seru ya PKL.
pasti gampang, mudah, tapi ternyata Nggak segampang itu. iya nggak segampang itu. Jadi kita harus siap segalanya. Dan buat teman-teman yang mau berangkat PKL, menurut aku kalian juga harus eh, mencoba mencari informasi dari perusahaan atau tempat yang mau kalian Tempat di iya PKL. untuk tempat di PKL, karena dengan kalian mencari informasi-informasi itu mungkin kalian lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru kan, kayak oh tempat PKL, tempat praktek kerja lapangannya kayak gini, mungkin lebih ke jadi kak sebenarnya nggak bisa main-main deh kalau waktu praktek kerja lapangan, jadinya kak oh tempat PKL-nya kayak entah dari suasana ya, mungkin suasana ada yang dingin, ada yang panas. Itu kan biasa orang-orang kan nggak sesuai sih, kayak panas. Aduh, aku nggak Nggak mau. nyaman Iya, gitu ya. nggak nyaman. Suhu panas banget sih, nggak enak banget di sini. Enakan di Jadi rumah. Jadi kan kalian kayak kurang adaptasi, nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Terus kalian nggak nyaman, akhirnya pengen tiba-tiba pengen pulang terus pengen gitu. pulang. Terus jangan sampai kalian chat ke humas, Pak, saya pulang gitu. Jangan, ya jangan sampai kayak gitu ya. Kalian coba aja beradaptasi dengan lingkungan baru. Semua juga pasti merasakan hal kayak gitu, nggak nyaman atau kurang bisa beradaptasi. Tapi itu kan kalian praktek kerja lapangan kan juga bentuk pembelajaran kan bagi kita siswa SMK. Jadi ya terima-terima aja, syukuri, sabar semuanya. Jadi ya untuk teman-teman semangat aja, kurangi ekspektasi kalian. Mungkin banyak yang berekspektasi. Kayak overthinking gitu ya. Ketakutan sendiri gitu. Iya, jadi kalian atur ekspektasi, kalian atur diri kalian sendiri untuk bisa mungkin lebih siap untuk praktik kerja lapangan. Nah, kakak sendiri di sana tuh ngekos atau tinggal bareng saudara, barangkali ada saudaranya gitu. Aku saudara sih ada di sana, cuman kayak gak memungkinkan karena keterbatasan kendaraan juga. Dan di sana itu aku nggak dikasih kendaraan pribadi, jadi lebih baiknya aku milih ngekos aja karena selain dekat kita juga bisa bareng-bareng sama teman-teman. Gitu. Nah, untuk makan nih, kakak suka masak sendiri atau lebih suka beli? Aku tergantung sih, aku tim dua-duanya. Kadang kalau nggak males masak, aku masak. Kalau aku males masak, aku bakal lebih milih Beli. beli. Jadi, tapi aku lebih seringnya masak sih. Selain itu hemat, kita kan juga bisa gunain uangnya itu dengan hal-hal yang lain. Dengan entah itu kita bisa buat pergi jalan-jalan atau main sama teman-teman. Iya. Jadinya ya itu kalau misal aku masak otomatis kan uangnya yang buat makan itu kan sisa. Jadinya aku simpen, aku buat Yang lainnya ya gitu. aku buat lain. Nah, untuk keuangan sendiri nih kak, cara pembagian kakak itu seperti apa sih? Untuk pembagian uangnya itu setelah dapat kiriman itu aku bakal pisah-pisahin. Mana yang buat kos, mana yang buat makan, sama mana yang buat sehari-hari. Ya. Jadi itu aku pilih-pilih dulu, untuk kosnya itu kan segitu. Terus untuk makannya kurang lebih juga udah dikirimin perbedaannya gitu loh. Jadinya ya udah aku pisah aja tempatnya. Nggak digabung gitu Iya, ya? iya. Kalau digabung kan aku tipe anak iseng borosan. Kalau digabung Cepet nanti, habis gitu. kalau digabung nanti baru dikirimin nih silang banget pikiran. Apalagi kan teman-teman aku itu juga sama-sama, kita itu sama-sama suka apa ya, Jajan iya kita itu misal. sama-sama suka jajan. Jadi kalau eh itu pernah waktu itu malam-malam, jam berapa ya itu, mungkin malam yang sekiranya di tempat itu udah nggak ada penduduk di situ, nggak ada penduduk itu Sepi sepi gitu. ya. Terus kita pengen iki deh, jadinya iya Beli. iya iya beli gitu, langsung gasin aja ke mereka kayak enggak deh, enggak, jangan, hemat. Mereka Ya. enggak gitu, ayo 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 beli. Ayo ayo aja gitu Iya ya. mereka ayo ayo aja, jadi kan uangnya bisa cepat habis. Udah kita pengen ini, teman-teman juga ikutan iyain, jadinya ya udah demi kesejahteraan bersama, demi keinginan kita bersama Kita ya. bagi-bagi gitu. Iya. Nah, untuk kakak setelah kegiatan PKL, nah kan kakak ini pulang. Nah, kan ada waktu luang itu. Kakak biasanya ngapain aja sih?
Berat. Ini setelah aku selesai praktek kerja lapangan kemarin, itu sudah selesai, itu apa? Oh, Pada hari itu selesai gitu. waktu praktek kerja lapangan itu sudah pulang. Ya, Ya, itu. kembali ke kos. Ya. Ya. Untuk itu apa ya? Aku lebih milih istirahat sih, karena kita PKL itu mungkin kadang full day, kadang enggak gitu ya kan. Tergantung juga sih. Tergantung harinya Iya, gitu. kalau full day itu aku lebih milih istirahat karena mungkin pulang PKL kita itu juga harus beres-beres kelas. Aku juga sama teman-teman itu sudah membagi waktu kan, maksudnya bagi pekerjaan. Aku yang ini, temanku yang ini, yang satunya yang ini. Iya. Jadi setelah pulang pas kerja lapangan itu kita langsung kerjain tugas kita, ngerjain tugas Oh, yang kerjaan di kos gitu. udah ngerjain tugas kita yang Bersih-bersih. bersih-bersih dari entah itu masak, entah itu sapu, ngepel, ataupun cuci piring. Itu kita bagi, jadi pulang pas kerja lapangan itu kita langsung kerjain tugasnya biar kalau udah selesai kita tinggal istirahat aja. Tapi mungkin kalau semisal kita pingin pergi bareng, itu kita bakal pergi bareng-bareng. Itu entah dari pergi jalan-jalan mau kafe, mau maleman, itu kita bareng-bareng semua, tapi itu dengan setelah kita mengerjakan semua pekerjaan yang ada di tas. Jadi seperti itu ya. Nah, gak kerasa ya kita udah di penghujung acara nih pemirsa. Seru banget ngobrol bareng Kak Indah ini. Banyak tips dan cerita seru yang bikin kita siap dan anti overthinking lagi nih buat praktek kerja lapangan nanti. Untuk hari ini cukup di sini ya teman-teman. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan dapat jadi sebuah pandangan untuk kita berangkat praktek kerja lapangan nanti. Sampai jumpa lagi di bincang nasabah selanjutnya. Langkah nyata menuju dunia profesional. Bye-bye.